Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rahimakumullah. Tadabbur ayat pada hari ini masih surah Al-Fatihah, penggalan ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di antara tanda kemakhlukan adalah adanya keinginan untuk memohon pertolongan kepada zat yang lebih tinggi dan lebih berkuasa untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Zat yang demikian itu tentu adalah penguasa manusia, yaitu zat yang mengatur dirinya dan alam semesta ini. Di dalam kalimat iyyaka na'budu terdapat makna pembatasan, sebagaimana dalam kalimat la asta'inu bi ghairika hingga iyyaka na'budu, berarti la asta'inu bi ghairika, aku tidak mohon pertolongan kepada selain engkau. Juga terkandung unsur kebersamaan karena mengandung dhamir atau pelaku jamak, yaitu nahnu atau kami, menunjukkan komitmen Islam terhadap persoalan-persoalan bersama atau keumuman yang melibatkan kita semua untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, banyak kita temui perintah yang menyuruh untuk berdoa, sebab Allah senang mendengar doa-doa hambanya. Di antara ayat-ayat tentang anjuran berdoa antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku menjawab permohonan orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka berdoa kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah adalah maha dekat dan akan mengabulkan doa-doa hambanya. Bahkan berdoa kepada Allah adalah sebagai suatu sarana untuk menggapai hidayah darinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kita temui pula hal yang senada. Misalnya dalam hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Salullahi min fadlihi fa innallaha azza wa jalla yuhibbu an yus'ala wa afdalul ibadati intizarul farghi. Dari Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla suka untuk diminta, dan seutama-utama ibadah adalah menunggu datangnya kelapangan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain juga kita dapati atau kita temui pula hal yang senada, yakni sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man lam yas'alillahu yaghdab alaih. Rawahul Tirmizi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoa adalah perbuatan yang paling mulia dan disenangi Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, laisa say'un akrama 'alallahi ta'ala min du'ai. Rawahul Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan Hakim.
Selain hadis-hadis di atas, masih banyak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk selalu berdoa, karena doa itu sangat bermanfaat untuk mengubah ketentuan-ketentuan Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang turun, yang berupa takdir atau musibah, dan yang belum turun. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahul Hakim. Rasulullah bersabda, doa itu adalah senjata orang-orang mukmin dan juga merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berdoa kepada selain Dia, bahkan memvonis orang-orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai orang-orang yang sesat, tidak mendapat petunjuk dan tidak mendapat syafaat. Sebagaimana tertera di dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan bagi mereka doa sampai hari kiamat, dan mereka terhadap doa-doa mereka itu lalai. Surah Al-Ahqaf ayat 5. Sedang di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa bersama Allah, ilah yang lain yang tidak ada bukti baginya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Al-Mu'minun ayat 117. Dan di surah Az-Zuhruf ayat 86 Allah berfirman, wala yamlikud dina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengaku yang hak sedangkan mereka mengetahui. Dan Allah melarang keras untuk berdoa kepada selain Allah sebagaimana tercantum di dalam ayat-ayat berikut, yaitu dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 52, Al-A'raf ayat 37, ayat 97 dan 194. Surah Al-Qasas ayat 67, Surah Al-Hajj ayat 12 dan 73, Surah Fatir ayat 4 dan 14, Surah Fussilat ayat 5, Surah Al-Ahqaf ayat 5, Surah Al-Ankabut ayat 42, Surah Al-Anbiya ayat 90, Al-Isra ayat 56 dan 57, Az-Zumar ayat 6, 8 dan 38, dalam surah An-Nahl ayat 20 dan 86, dalam surah An-Nisa ayat 117, surah Luqman ayat 30, dan surah Saba ayat 22. Kemudian Allah memberi penilaian buruk kepada orang-orang yang ketika mereka dalam kesulitan mereka berdoa kepada Allah, akan tetapi setelah kesulitannya hilang mereka lupa dan ingkar kepada Allah, sebagaimana tercantum di dalam surat-surat di bawah ini. Yang pertama dalam surah Yunus ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massal insana ad-durru
da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila kemudaratan menimpa manusia, ia berdoa kepada kami, baik dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Maka manakala kami hilangkan darinya kemudaratan itu, ia kembali berjalan melalui jalan yang sesat, seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami tentang hal yang menimpanya. Demikianlah dibuat indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa-apa yang mereka lakukan. Di dalam surah Rum ayat 33 Allah berfirman, wa iza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan kembali. Kemudian ketika Tuhan mereka memberi rahmat, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Sedang di dalam surah Az-Zumar ayat 8 Allah berfirman, wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma iza khawwalahu ni'matan minhu nasiyama kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadal yudillu an sabilihi qul tamatta' bi kuprika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila kemudaratan menimpa manusia, ia berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan kembali atau bertobat. Kemudian apabila Allah memberikan kenikmatan darinya, ia lupa apa-apa yang ia berdoa kepadanya dari sebelumnya dan menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk menyesatkan dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu itu untuk sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Az-Zumar ayat 8. Adapun orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah a. yang tidak berdoa tentang dosa dan pemutusan hubungan silaturahmi, sebagaimana tercantum dalam hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yazalu yustajabu lil ghaibi malam yad'u bi ismi wa qati'ati rahmi. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa bagi yang gaib selama tidak berdoa dengan dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. B. Doa orang yang dizalimi, sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man da'a ala man zalamahu faqad intasar, rawahul Tirmizi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendoakan orang yang telah menzaliminya, maka ia ditolong. Hadis riwayat Tirmizi. C. Doa orang tua, musafir, dan yang dizalimi, sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, mustajabu lahum da'watuhumul musafir wal walidi wal mazlum. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, mustajab atau terkabul bagi mereka doa-doa mereka, yaitu orang yang bepergian atau musafir, orang tua, dan orang yang terzalimi.
Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. D. Doa orang yang berpuasa, imam yang adil, dan orang yang dizalimi, sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adlu wa da'watul mazlum yarfa'illahu fawqal gumami yaftahu laha abwabas samai wa yaqul Rabbi izzati la'ansurannaka walau ba'dahin. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW, beliau bersabda, 3 doa yang tidak ditolak, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan imam yang adil, serta doa orang yang terzalimi. Allah mengangkat ke atas awan, dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan ia berkata, wahai Tuhanku yang memiliki kekuasaan, sungguh aku Allah akan menolongmu sampai kapanpun. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, tadabbur ayat pada hari ini. Iyyaka nasta'in. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.